Masih bersama kami di Nusantara Sportcast. Thailand. Ya. Wah, ini juga kekuatan Asia Tenggara yang susah sekali kita patahkan sebenarnya. Dengan materi pemain yang juga luar biasa, Bung Supri. Ya kan? Nah, gimana peluang kita menghadapi Thailand? Iya, pastinya kita semua melihat bahwa Thailand sampai sejauh ini kan masih merajai ya untuk berbicara trofi dari AFF. Betul. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan 7 kali, kemudian juga Indonesia juga selalu gagal ketika bertemu di partai final, selalu sulit untuk bisa mendapatkan gelar trofi dan Thailand selalu menjadi ganjalan. Ya ini momentum yang sangat baik. Tim nasional senior di kualifikasi round 3 ini juga pencapaiannya, performnya juga saya bilang dalam rule yang benar. Ya mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada pemain-pemain U22 yang dipilih oleh Sintayong untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di AFF musim ini. Dan harapan siapapun lawannya, mau Thailand, mau Vietnam, mereka harus bisa memberikan yang terbaik dan mereka memang layak untuk berada di skuad tim nasional. Satu nama Thailand. Kita coba lihat striker 22 tahun. Supanat Muenta. Iya. 11 gol dari 25 pertandingan. Bodinya hampir sama kayak Andan. Tapi kekar. Tinggian dia masih kan. Tinggian dia ya. Tapi saya rasa ya striker-striker Asia itu hampir sama tipenya. Pekerja keras semua. Hampir Thailand, Vietnam, ya kan. Sama seperti dulu striker yang lain juga. Tipenya mereka ya tadi pekerja keras, kecepatan punya, ya kan. Tapi kita juga sudah, ya tadi saya bilang, kita bisa sekarang udah bisa atasin. Jujur dulu, kita belum tahu yang namanya bagaimana mencegah ketika striker itu lincah atau mencegah bagaimana tidak terjadinya gol mengenai taktikal saya bicara. Iya. Kalau sekarang ya dari SSB ikut ya. Ya, kita jadi sekarang, dulunya apa naluri? Ya bisa jadi naluri. Saya langsung tembak. Dulu tuh main bola karena naluri atau karena apa? Ya salah satunya itu naluri. Ya. Karena saya jujur, dulu saya belum tahu namanya build up itu. Bagaimana belajar build up. Bagaimana kita formasi kita kayak menyerang. Ya. Kalau sekarang kan ya kalau filosofi kita udah jelas gitu ya. Kita menyerang, kita formasi kita filosofi kita 2-3-2-3 untuk memudahkan ya rotasi bola pergerakan, ya kan. SSB sekarang dari SSB udah dikenalkan, makanya ya saya rasa untuk nanti kita lawan Vietnam kayak lawan walaupun mereka siur, ya mereka yang di usia 22 ini sudah mengenal banyak taktikal, apalagi Sintayong. Ya dia punya banyak taktikal, saya rasa fleksibel ketika lawan si ini mungkin dia nanti pakai 3-4-3 kayak kemarin bertahan bisa 5-4-1 bisa 5-3-2 fleksibel dia lihat lawan. Dan itu terjadi di tengah-tengah pertandingan. Betul. Ya yang terpenting adalah buat adik-adik nanti bagaimana kedisiplinan taktik itu sangat penting. Penting sekali. Artinya bagaimana mereka harus bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Sintayong. 3-4-3 pakemnya memang itu formasi awal ketika ingin melakukan serangan. Tapi di saat defense selama ini saya melihat ada cara, ada cover yang selalu dilakukan oleh para pemain-pemain di starting 11. Bagaimana ketika lawan menguasai bola, Sintayong pasti selalu menurunkan beberapa pemain di fullback kanan atau kiri menjadi 5-4-1. Betul. Dengan kolektivitas yang sangat baik, dengan compact defense yang sangat baik, di sanalah dia mencoba untuk mencari momentum, mencari timing dan melakukan counter attack. Defense counter, kemudian konsep di timnas mau diterapkan ke U22. Memain timnas senior dengan kualitas permainan skill juga diharapkan itu terjadi di U22. Soal build up tadi. Anda yakin bahwa sekelas Ferrari, Arkan Fikri, Doni itu bisa melakukan build up
yang sebenarnya itu adalah sepak bola modern. Iya, untuk pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong, Ferrari, Doni, Arkan, Iya. ini adalah pemain-pemain yang menurut saya mereka juga harus menyadari bahwa mereka itu dipilih karena kecerdasan. Betul. Kemudian dengan transformasi sepak bola sekarang, build up menjadi bagian kunci penting dalam sebuah tim ataupun tim nasional dalam membangun sebuah serangan. Iya. Nah, mereka pasti akan tahu bagaimana first touch-nya, bagaimana scanning-nya, bagaimana pilihan passing yang harus dia lakukan untuk mencoba melakukan build up, kemudian mengkreasikan serangan. Pasti, saya yakin itu. Yakin. Yakin sekali. Kita bisa melakukan build up dari bawah yang dulu belum pernah Anda rasakan. Belum pernah. Sekarang kita lihat sepak bola kita. Dan sedikit mungkin saya tambahkan Bung Boy bahwa di tim yang saya tangani itu banyak semua muara mereka dari akademi. Kalau boleh saya sebut akademi PSF di Pancoran. Ya. Itu semua anak-anak kelahiran 2005, 2006. Ya. Bagaimana pentingnya membangun kesabaran untuk bisa menjalankan sebuah game plan. Bagaimana kita juga harus sabar untuk membangun knowledge mereka. Ini loh sepak bola modern. Sentuhan pertama itu begitu penting. Visi kalian ketika masuk di sepertiga itu harus lebih kalian eksplor lagi. Bagaimana kalian harus bisa mampu menciptakan banyak kombinasi play. Permainan 1-2, third man running, kemudian early crossing, late cross. Itu kita bangun. Dan dalam 3 bulan alhamdulillah. Walaupun nggak perfect, tapi apa yang kita harapkan sudah mereka mampu jalankan dengan sangat baik. Kita berharap juga bahwa tim-tim di Liga 1 juga Liga 2 menerapkan sepak bola modern seperti begitu ya. Ya harusnya memang seperti itu. Tapi kadang-kadang ya tadi saya bilang ketika mereka yang ada di Liga 2 ini ya tadi belum pernah dapatkan usianya ya. Sudah menginjak dewasa belum pernah mendapatkan ya tadi kita alhamdulillah syukur kita sudah punya filosofi tadi Pilinesia ini. Jadi filosofi kita ini ya 4-3-3 itu untuk memudahkan saja, memudahkan saja untuk belajar bermain bola. Tapi ketika sudah menginjak 15-17 ketika mereka mengerti dengan pola 4-3-3, ketika unjuk 15 itu bebas mau 4-2-2 itu bisa diajar. Udah mengerti mereka 3-5-2, 4-2-3-1. Dasarnya ya tadi 4-3-3. Ya artinya kita memiliki Villanesia itu bisa dipakai untuk guidance, pegangan. Bagaimana membangun pondasi, membangun mindset, pemahaman taktikal dari usia muda. Karena dari usia muda ketika mereka paham 4 lawan 4, 7 lawan 7 atau 9 lawan 9, saya pikir transformasi dari 7 lawan 7 atau 9 lawan 9 ke 11 lawan 11 itu akan sangat membantu. Ilmu itu sebenarnya sudah Anda dapat ketika ada di Primavera puluhan tahun yang lalu. Bagaimana perbedaan yang terjadi jauh sekali ya. Dalam kurun waktu yang begitu panjang. Ya artinya sepak bola sekarang untuk sepak bola masa depan. Apa yang pengalaman yang kita dapatkan selama berlatih di sana, coba kita berikan juga pengalaman itu ke adik-adik kita. Berarti sumbernya pemain-pemain muda ini harus benar-benar dijaga ya. Betul. Punya kompetisi yang baik. Betul sekali. Jadi seharusnya PSSI harus investasi besar-besaran di usia muda. Betul. Sepak bola bakat memang penting. Tapi bakat tadi tidak cukup kalau tidak terbangun sistem yang sangat baik untuk perkembangan pemain-pemain muda kita di usianya. Walaupun muara semuanya adalah kompetisi, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana seorang pelatih yang memiliki SDM yang luar biasa membangun knowledge sepak bola modern. Ini keren, kita dapat ilmu yang bagus sekali nih ya. Sebelum kita tutup, kiper. Dengan kiper-kiper yang sekarang dipanggil, bagaimana? Ya, saya rasa ya tadi cukup
jam terbangnya sudah Iya. memenuhi. Cahaya Supriyadi, Iya, Dava iya. Fasya, Erlangga Setio, Ikram Al-Ghifari. Iya, saya pikir Ikram. Pilihan utama siapa Iya, ya? saya pikir Ikram, bisa dikedepankan ya. Iya. Apalagi juga dia beberapa kali juga selalu mendapatkan kesempatan untuk selalu menjadi orang terakhir. Oke. Ya, Ikram juga. Ikram. Pilihan utama. Pilihan utama. Wah, oke. Saya mau belum bahas ke masalah peluang kita bagaimana ya, karena masih jauh nih. Kita masih lawan 4 tim dulu ya, kan? Betul. Tapi target ketum tetap juara kan. Iya. Coba kita usahakan dukungan. Pasti setiap pemain ingin memberikan yang Yang terbaik. terbaik pastinya. Bung Ilham, Apalagi- Bung Supri, thank you Sama-sama. sudah hadir di podcast ini. Saya Di selalu, Bang. Nusantara Siap. Sportcast. Siap. Semoga tim kita berhasil mencapai hasil yang maksimal. Amin. Angkat piala lah ya. Amin. Angkat piala kali ini. Yang pertama. Oke. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan.